Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Eyang Punca Dewi Karyaningsih MM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Korespondensi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adelia Salsabila dan saya sendiri Naila Desyanjani akan mempresentasikan materi bab 8 mengenai notula. Adapun materi pembahasannya, yang pertama itu ada pengertian notula, yang kedua manfaat notula, yang ketiga fungsi notula, keempat peranan notulis dalam rapat, yang terakhir sistematika dan contoh penyusunan notula. Materi yang pertama yaitu pengertian notula. Notula merupakan catatan singkat tentang jalannya suatu persidangan atau rapat, dan hal yang dibicarakan atau diputuskan. Penyusunan notula ini tentunya sangat penting agar dapat mengetahui hasil dan dokumentasi kegiatan rapat. Isi dari notula sendiri bersifat ringkas, padat, sistematis, dan menyeluruh. Sistematika notula juga harus sistematis, yaitu terdiri dari hari, tanggal, tempat, daftar peserta, isi rapat, kesimpulan, dan tanda tangan para peserta rapat. Notula ditulis oleh seseorang yang biasa disebut dengan notulis. Seorang notulis harus dapat mengerti jalannya suatu rapat agar dapat menangkap dengan baik hal-hal atau materi yang sedang dibahas. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa notula adalah naskah dinas yang membuat catatan jalannya suatu acara atau kegiatan, mulai dari pembukaan, pembahasan masalah, sampai dengan pengambilan keputusan serta penutupan. Kemudian materi berikutnya yaitu ada manfaat notula. Yang pertama, notula bermanfaat sebagai pedoman untuk rapat selanjutnya. Kita tentunya dapat melihat apa saja yang telah dibahas dalam rapat sebelumnya, dan dapat melakukan perbaikan atau evaluasi berdasarkan hal-hal yang ditulis dalam notula tersebut. Dalam hal ini, notula sangat bermanfaat agar di rapat selanjutnya tidak membahas lagi hal-hal yang telah dibahas di rapat sebelumnya. Yang kedua, notula bermanfaat sebagai sumber informasi peserta yang tidak hadir. Jika dalam suatu rapat ada peserta yang sedang berhalangan hadir, maka notula sangat bermanfaat sebagai informasi untuk peserta yang tidak hadir, karena di dalamnya berisi tentang jalannya suatu rapat. Meski berhalangan hadir, para peserta tersebut tetap dapat mengetahui inti atau pembahasan serta kesimpulan dari rapat tersebut. Yang ketiga, berfungsi sebagai dokumentasi rapat. Notula bermanfaat bagi kita untuk dapat mengetahui hasil dan juga sebagai dokumentasi kegiatan rapat. Notula bermanfaat sebagai dokumentasi agar memudahkan kita pada saat akan mencari informasi tentang jalannya suatu rapat di kemudian hari. Penyusunan dan penyimpanan notula harus rapi agar mudah untuk ditemukan. Yang keempat, notula bermanfaat sebagai pengingat untuk peserta rapat. Di awal rapat, biasanya akan diulas atau evaluasi kembali apa saja yang telah dibahas pada rapat sebelumnya. Notula juga bermanfaat sebagai alat pengingat bagi peserta rapat. Yang terakhir, yang kelima, notula bermanfaat sebagai parameter. Notula juga dapat dimanfaatkan sebagai parameter apakah rapat tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Hal ini dapat dilihat dari apa saja yang telah tertulis di dalam notula, seperti apa yang dibahas, keputusan apa yang dibuat, apa yang dihasilkan dari rapat tersebut, serta kesimpulan suatu rapat. Oleh karena itu, isi notula harus jelas, ringkas, padat, sistematis, dan menyeluruh. Tercapai atau tidaknya tujuan tertentu dari sebuah rapat juga bisa dilihat dari isi notula. Baik, materi yang berikutnya ada fungsi notula. Fungsi notula yang pertama yaitu sebagai alat dokumentasi. Notula berfungsi sebagai alat dokumentasi suatu rapat. Hal ini tentunya dapat memudahkan para peserta untuk mengetahui jalannya rapat dari awal hingga akhir, apa saja yang dibahas, serta keputusan apa yang dibuat dalam rapat tersebut. Notula sebagai alat dokumentasi rapat dapat memudahkan kita dalam mencari informasi tentang jalannya suatu rapat, serta dapat dijadikan sebagai perbandingan untuk rapat-rapat selanjutnya. Fungsi yang kedua yaitu sebagai alat pengukur kesuksesan. Dengan adanya notula, kita dapat melihat apakah suatu rapat itu berjalan dengan sukses atau tidak. Para peserta dapat melihat
apakah tujuan dari rapat tersebut telah tercapai atau belum, dengan melihat kesimpulan yang tertulis di notula. Salah satu ukuran kesuksesan dalam suatu rapat adalah notula yang ditulis dengan rapi dan lengkap. Serta fungsi yang ketiga atau yang terakhir yaitu sebagai alat peninjau hasil rapat. Notula juga berfungsi untuk meninjau hasil keputusan suatu rapat. Hasil keputusan suatu rapat harus ditulis dengan baik, agar dapat dilihat oleh para peserta rapat dan juga sebagai alat dokumentasi. Jika suatu saat hasil keputusan rapat perlu dibahas kembali atau melakukan evaluasi, dengan mudah para peserta dapat langsung melihat notula rapat. Notula rapat juga memiliki beberapa fungsi lainnya, antara lain seperti sebagai sebuah panduan, pengingat, dan juga penghemat waktu. Maksudnya adalah keberadaan notula rapat ini berguna sebagai dasar pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan di dalam rapat. Notula berfungsi sebagai pengingat bagi para peserta rapat terhadap berbagai tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Bukan hanya sekedar deskripsi pekerjaan saja yang harus dikerjakan, melainkan harus juga memperhatikan tenggat waktu yang telah ditetapkan, sehingga para peserta dapat memastikan pelaksanaan suatu kegiatan bisa berjalan dengan tepat waktu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Adelia Salsabila. Kepadanya dipersilakan. Baik, yang selanjutnya adalah peranan notulis dalam rapat. Notulis merupakan sebutan untuk seseorang yang bertugas menulis notula atau catatan suatu rapat. Nah, notulis ini tuh harus memiliki kemampuan untuk menyimak, mendengarkan, serta menulis yang sama-sama baiknya, agar hal-hal penting yang dibahas pada saat rapat itu nggak kelewatan atau tertinggal. Jadi, tugas seorang notulis itu adalah mencatat proses suatu rapat dari awal hingga akhir, apa saja yang dibahas, serta keputusan apa yang diambil secara singkat, padat, dan jelas. Nah, selain itu, notulis itu juga harus mencatat waktu dan tempat pelaksanaannya. Lalu mendata siapa saja sih yang ikut rapat, jadi anggota rapatnya itu dicantumkan di notula tersebut. Lalu, seorang notulis harus mampu bersifat objektif dan tidak memihak kepada siapapun. Artinya, notulis itu tidak boleh menambahkan ide atau pendapatnya yang tidak disampaikan dalam rapat ya, ke dalam notula, karena notula ini harus murni berisi hal-hal yang telah dibahas dalam rapat. Nah, yang selanjutnya adalah kemampuan yang juga harus dikuasai oleh seorang notulis. Yang pertama, kemampuan berbahasa yang baik. Notulis diharapkan mampu untuk dapat mengalihbahasakan setiap percakapan yang terjadi selama rapat, seperti jika ada peserta yang menggunakan bahasa asing atau daerah. Jadi, maksudnya adalah notulis ini harus mampu mentranslatekan gitu ya, apa yang sudah dibicarakan oleh peserta rapat, misalkan dia menggunakan bahasa asing atau daerah, kemudian ditulis ke dalam notula itu menggunakan bahasa Indonesia yang dapat dipahami oleh para pembaca. Lalu yang kedua adalah kemampuan memilih hal yang penting. Nah, notulis ini tuh harus mampu memilah dan memilih bagian mana sih yang perlu dicatat dan bagian mana yang nggak perlu ditulis. Tidak semua hal-hal yang dibicarakan selama rapat itu harus dicatat. Lalu yang ketiga adalah penulisan notula yang cepat. Kecepatan penyusunan atau penulisan sebuah notula merupakan satu hal yang sangat penting karena berdampak pada kecepatan pengambilan keputusan untuk nantinya ditindaklanjuti. Nah, dari tadi kan sudah di-mention nih bahwa hal-hal yang ditulis dalam notula itu poin pentingnya aja. Jadi tujuannya supaya mempercepat penyusunan atau penulisan dari sebuah notula ini. Oke, untuk yang selanjutnya adalah sistematika dan contoh penyusunan notula. Yang pertama adalah kepala notula. Kepala notula terletak di bagian atas sebuah notula. Di bagian kepala notula ini berisi agenda rapat seperti tema rapat, hari dan tanggal dilaksanakannya sebuah rapat, waktu pelaksanaan rapat, lokasi rapat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam rapat tersebut. Nah, di sini adalah contoh dari kepala notula. Isinya itu bisa nama atau tema yang akan dibahas, kemudian hari dan tanggal acara dilaksanakannya, terus waktu pelaksanaan acara, tempat pelaksanaan acara saat berlangsung, kemudian unsur-unsur yang terlibat dalam rapat. Nah, di sini contohnya seperti ini nih.
Yang pertama ditulis dulu notula rapat, kemudian hari tanggalnya, kemudian waktunya dimulai dari pukul berapa sampai dengan pukul berapa, lalu tempatnya, ini tempat pelaksanaannya, kemudian pemimpin rapatnya siapa, dan mungkin bisa ditambahkan lagi nih nanti peserta rapatnya itu ada siapa saja, lalu acara rapat. Acara rapat ini maksudnya topik apa sih yang dibahas pada saat rapat gitu. Jadi tulis di sini di bagian kepala notula. Nah, yang kedua adalah isi notula. Jadi isi notula ini terdiri dari susunan acara rapat, sambutan-sambutan, hal-hal atau materi yang telah dibahas dalam rapat, pembahasan diskusi, serta hasil keputusan rapat tersebut. Nah, dalam menulis hal-hal yang dibahas dalam rapat, notulis itu nggak perlu mencatat semuanya. Jadi, hal-hal yang penting aja yang perlu dicatat dan memiliki pengaruh dalam jalannya suatu rapat, seperti usulan, kemudian tanggapan, pendapat, dan hasil keputusan. Nah, di sini ada contoh dari isi notulen, di mana ada kata pembukaan, kemudian pembahasan, lalu pembacaan keputusan dari hasil, dan yang terakhir ada waktu jam penutupan. Nah, di sini dari contoh yang saya ambil adalah pembukaan dan pembahasannya. Nah, pembukaannya itu rapat dibuka oleh Kepala Balai Layanan Jasa, bla 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 gitu. Kemudian untuk poin kedua, pembahasan, di sini isi dari yang telah dirapatkan tadi. Nah, dalam penulisan isi notulen ini boleh dalam bentuk poin ataupun dalam bentuk paragraf. Namun, ketika dalam penulisannya dalam bentuk paragraf itu sebaiknya diberikan tanda seperti di highlight atau di bold dari pergantian kalimat atau pergantian pembahasan supaya para pembacanya ini lebih mudah dalam memahami apa yang sedang dibicarakan pada saat rapat tersebut. Nah, ini ada contoh lanjutan dari isi notula sebelumnya. Jadi dideskripsikan, kemudian dipadukan dengan poin-poin seperti ini, jadi lebih jelas. Yang terakhir adalah bagian penutup notula. Pada bagian penutup notula berisi tanda tangan notulis dan pemimpin rapat. Tanda tangan ini merupakan bukti bahwa notula sudah selesai dengan hasil rapat tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Ada nama jabatannya, kemudian tanda tangan, lalu nama pejabatnya. Nah, di sini dari contoh yang kami ambil adalah jabatannya notulis, jadi pimpinannya nggak dipakai. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan notula. Yang pertama, ringkas namun jelas dan lengkap, sehingga mudah untuk dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. Jadi, walaupun di dalam penulisannya itu ringkas, tetapi semua poin-poin yang dibahas itu harus tetap dimasukkan. Apalagi poin-poin yang penting. Lalu yang kedua adalah tidak berdasarkan pemikiran notulis. Artinya, dalam pembuatan notula ini harus sebenar-benarnya terjadi ketika rapat. Jadi misalkan yang berpendapat itu pimpinan, ya jadi pendapatnya pimpinan lah yang ditulis. Lalu staf HR yang berpendapat, maka staf HR itulah pendapatnya yang ditulis. Jadi kalau misalkan notulis tidak mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, itu tidak boleh ditulis. Lalu yang ketiga adalah apabila ada usulan ide dan tanggapan terhadap suatu masalah, cara penulisannya dapat dipisahkan agar tidak membingungkan. Nah, di sini mungkin lebih memudahkan ketika penulisannya itu dalam bentuk poin. Jadi, poin suatu masalahnya apa, kemudian di bawahnya diberisikan tanggapan ataupun ide atau usulan. Lalu yang keempat adalah dalam penyusunan atau penulisan notula harus dibedakan mana saja materi yang berupa penyajian informasi, materi yang tentang pertimbangan khusus, dan materi yang berupa keputusan. Lalu yang kelima menggunakan bahasa yang lugas dan langsung kepada inti atau pokok pembicaraan, tidak basa-basi. Jadi nggak perlu semua yang diucapkan itu ditulis, yang penting adalah pokok-pokok pembahasan yang sekiranya penting aja yang dimasukkan ke dalam notula. Kemudian bahasa yang digunakan itu bahasa yang lugas supaya si notulis ini juga lebih cepat dalam menulis atau menyusun notula. Kemudian baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok 3 mengenai notula.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.